Hai, kembali lagi di vlog aku, Asa Nabila. Aku tinggal di salah satu desa dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hari ini sekitar pukul setengah 4 sore, aku bersama bapak pergi ke kebun. Kenapa harus sore pergi ke kebunnya? Karena menunggu bapak pulang dari menebang kayu di kota. Bapak ngambil bensin dari motor Supra sekitar 500 mili untuk dimasukkan ke dalam mesin pengangkat air. Kabut mulai menutupi alam sekitar. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak sekarang ya mau kapan lagi. Kami mau menaikkan air dari sumber mata air bawah ke kolam yang berada di kebun atas. Di vlog kemarin kan belum selesai ya teman-teman nguras kolam ini. Tapi karena curah hujan yang lumayan tinggi, kolamnya sudah terisi air lagi. Untuk input dan output mesin ini adalah 2 in ya teman-teman. Teman-teman masih ingat gak dengan kolam ini? Di video yang lalu, kolam ini kan agak butek dan luasnya juga masih sempit ya teman-teman. Sekarang sudah mulai bening dan untuk airnya juga sudah lumayan banyak. Waktu itu kalau nggak salah, aku itu ninggal botol mineral di sini. Mungkin botolnya ke bawah angin dan ke bawah hujan, jadi sudah hilang sekarang. Mesin ini perlu dipancing dulu ya, jadi diberi air supaya airnya itu mau naik. Untuk selang inputnya, ini langsung 2 in ya teman-teman, yang warna biru spiral ini. Setelah bapak pastikan semua peralatan terpasang dengan baik, bapak mulai menyalakan mesin ini. Ini adalah mesin pompa air 4 tak dengan merek Tiger dengan bahan bakar bensin. Selain bensin, mesin ini juga butuh oli. Untuk olinya tidak dicampur di bensin, tetapi ada tempatnya sendiri. Dari sumber air bawah sampai kolam atas membutuhkan sekitar 70-80 meter selang atau pipa air. Kenapa aku bisa tahu? Karena sebelumnya itu sudah pernah dicoba. Saat kami menggunakan selang 5/8 dengan panjang 50 meter, itu baru sampai 3/4 perjalanan. Untuk kurangnya ya sekitar 20-30 meteran. Setelah bapak cek ke atas, ternyata airnya nggak mau naik. Di sini bapak sedang mencari kesalahan apa yang menyebabkan airnya itu nggak mau naik. Padahal untuk volume airnya juga lumayan besar ya teman-teman. Setelah diperbaiki, ini adalah percobaan menyalakan air yang kedua kali pada hari ini. Tadi yang ini lupa digas paling penuh sih teman-teman. Karena cuacanya semakin sore, kami harus segera bergegas. Waktu itu pas sama kakakku, itu bisa sampai 50 meter. Tetapi malah sekarang 10 meter aja tidak sampai. Kalian harus lihat ini teman-teman. 1, 2, 3. Bapak kira pancingan airnya itu habis. Ternyata setelah dibuka malah menyembur ke atas. Ini adalah percobaan yang ketiga kali pada hari ini, dan kalau gagal kami mau pulang aja. Kalau di sini bisa keluar teman-teman airnya. Nih teman-teman, baru sampai sini airnya tetap nggak mau naik. Padahal di konten aku sebelumnya itu bisa sampai ke bagian bambu-bambu. Ya udah, kami mau pulang aja teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 5. Pipanya sudah dipasang sampai atas. Bapak kaget kenapa kebunnya bisa terbengkalai seperti ini. Ya mau gimana lagi, kan kebun ini memang sering ditinggal-tinggal. Alih-alih mau pulang, di sini bapak malah mau mencoba gergaji mesinku. Di sini bapak memotong pohon jambu yang sengaja aku biarin tumbuh. Aku itu mau menyisakan satu aja teman-teman pohon jambunya. Yang dipotong bapak ini adalah pohon jambu biji yang isinya merah teman-teman. Bapak bilang supaya aku itu milih pohon yang lainnya aja, jangan yang ini. Kata bapak pohon jambu yang ini itu ngalang-ngalangin. Ya udah, aku ngerawat pohon jambu yang lainnya aja.
Toh masih banyak juga teman-teman pohon jambu di sini. Kalau nggak salah, beberapa pohon jambu ini ditanam pada saat aku masih duduk di bangku SD, kalau nggak ya SMP. Dulu beberapa warga desa itu berbondong-bondong menanam tanaman jambu ini. Dulu per kilonya bisa sampai 4.000 teman-teman untuk buah jambu bijinya. Tapi seiring berjalannya waktu, buah jambu biji yang semakin banyak dan permintaannya menurun, harga jual jambu biji itu semakin anjlok, bahkan nggak ada yang beli. Itulah kenapa pohon jambu di sini nggak dirawat lagi. Dan nggak semua orang itu mengkonsumsi jambu biji. Beda halnya dengan buah tomat maupun sayuran yang lainnya. Kalau buah tomat kan bisa dicampur di sop atau di masakan yang lainnya. Buah tomat juga bisa dijadikan sebagai sambal. Kenapa aku bandingkan jambu biji dengan buah tomat? Karena dua-duanya itu waktu simpannya pendek. Ditambah lagi pohon jambu di desaku itu sudah sangat banyak sekali. Untuk waktu sudah menunjukkan pukul 5:05 sore. Ini kita mau OTW pulang ke rumah. Aku membawa motor Vario sendiri, yang mana aku parkirin di batas betonisasi. Sedangkan bapak menyetir motor Supra yang diparkir di atas kebun. Ya teman-teman, baru saja bapak kan memapras atau ngilangin jantung pisang. Kata bapak supaya buah pisangnya itu bisa tumbuh lebih besar lagi. Nih teman-teman, kabutnya sudah menutupi seluruh alam sekitar. Waktu itu kan aku pernah bilang ya teman-teman, yang bisa nyetir sampai ke jalan tanah ini adalah orang laki-laki. Teman-teman bisa lihat sendiri, agak susah untuk melewati jalan tanah ini. Kalau aku nih teman-teman, misal selip seperti ini udah nggak bisa naikin. Jadi memang lebih baik demi keamanan dan keselamatan, mending motornya aku taruh di batas betonisasi saja. Kali ini bapak nggak langsung pulang ya teman-teman, tapi mau mampir ke kebun lain untuk merumput sebagai pakan kambing. Oh iya, kemungkinan tadi airnya itu nggak mau naik karena pipa outputnya kan 2 in, terus ke reducer langsung ke 1 in. Tadi untuk pipa 1 innya kan juga pendek, terus ke redus lagi ke setengah in. Bisa jadi itu yang membuat tekanan airnya itu semakin mengecil. Kalau mau lebih praktisnya itu aku harus membeli pipa atau selang 2 in sepanjang 100 meter langsung. Perlu uang lagi ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, namanya mencoba kan pasti ada gagalnya. Di sini ibu ada panenan labu siam biasa sebanyak 4 kg, terus ada lencah sebanyak 3 kg, dan ada labu acar sebanyak 2 kg. Per kilo labu acar atau jipang baby itu Rp6.000, labu siam Rp1.500, dan lencah per kilonya itu Rp8.000. Jadi untuk total pendapatan tambahan pada hari ini adalah Rp42.000. Teman-teman masih ingat gak dengan biji kopi nangka yang waktu itu kami ambilin di bawah pohon? Nih, ini itu udah dijemur lama dan sudah kering. Kalau dijual ke pengepul pun juga laku teman-teman, per kilo bisa sampai 60.000. Tapi untuk biji kopi kali ini nggak mau kita jual ya teman-teman, melainkan mau kita jadikan sebagai bubuk kopi. Untuk bubuk kopinya pun nggak kita jual ya teman-teman, tapi kita konsumsi sendiri sebagai minuman. Biji kopinya ditumbuk supaya terpisah antara cangkang dan biji yang paling dalam. Dulu almarhumah nenek kalau membuat bubuk kopi disangrai sendiri dan ditumbuk sendiri sampai halus. Tapi karena sekarang di desa kami sudah ada orang yang membuka jasa membuat bubuk kopi dengan biaya jasa sekitar 20 ribuan, biar lebih mudah mau kita bawa ke sana saja. Tapi sebelumnya biji kopi ini mau kita cuci dulu ya teman-teman. Setelah dicuci baru dijemur lagi, kemudian dibawa ke tukang membuat kopinya.
dari kita nggak perlu menyangrai kopinya ya teman-teman, karena di sana juga sudah disediakan jasa menyangrainya sekaligus. Dengan uang sekitar 20 ribuan per kilonya, kita tinggal terima beres saja. Di video beberapa minggu yang lalu, kami juga pernah teman-teman membuat bubuk kopi dari kopi kita sendiri. Alhamdulillah untuk aroma kopinya juga harum dan orang rumah juga suka. Ini ibu mau ngapain lagi ya teman-teman? Oh alah, ibu itu mau membuat semayan cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau dibiarkan memerah di pohon, kemudian dipetik dan direndam ke dalam air selama beberapa hari. Setelah itu ditumbuk supaya terpisah antara kulit dan biji cabainya. Ini adalah cara yang biasanya ibu lakukan untuk memperbanyak tanaman cabai rawit hijau. Setelah ini diapain ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Nih, setelah dipisah antara kulit dan biji cabainya, biji cabai ini kemudian ditaruh di dalam kain. Kalau beruntung, satu biji cabai rawit hijau ini bisa menghasilkan banyak buah cabai yang baru. Bismillahirrahmanirrahim, sehat-sehat ya bibit cabai, semoga kalian tumbuh dengan selamat, amin. Di sini benih cabainya ditaburi dengan furadan supaya tidak dimakan oleh semut. Setelah tercampur merata antara benih dan furadan, ibu menutup kain ini dengan rapat. Ayo, kira-kira step yang terakhir apa nih teman-teman? Untuk step terakhirnya, bungkusan benih cabai rawit hijau ini dipendam di dalam tanah. Usahakan untuk mendemnya di tempat yang teduh ya teman-teman. Ditunggu beberapa hari supaya bijinya muncul tunas. Iya, waktu ibu mencuci beras, aku meminta air cucian pertama dan yang kedua. Sebelumnya, aku kan sudah punya ya teman-teman fermentasi air cucian beras. Tapi ternyata sudah dicup oleh bapak. Sama bapak, fermentasi air cucian beras sudah dicampur dengan micin. Iya teman-teman, ini bapak pulang dari luar dengan membawa buah mangga, bawang merah dan bawang putih, dan membawa beras sebanyak 5 kg. Kalau yang ini adalah tembakau ya teman-teman. Baru saja aku beres-beres singkat bagian sini. Sengaja enggak aku sapu dulu karena aku mau membuat pupuk organik. Sebelum membuat pupuk, ini aku mau membuka paketku dulu. Aku membeli pohon stroberi. Sayangnya bagian atas daun ini nggak sengaja aku potong. Tapi nggak apa-apa, cuma dikit aja kok teman-teman. Satu pohon ini aku beli dengan harga sekitar Rp7.000. Harganya memang lumayan mahal ya teman-teman dari jenis stroberi yang lainnya. Soalnya aku milihnya pohon stroberi yang buahnya paling manis. Berarti 4 pohon ini dihargai sekitar Rp28.000. Oke, sekarang saatnya bereksperimen membuat pupuk cair. Aku memakai buah pisang ya teman-teman, bukan kulit pisang. Pisang ini aku jadikan pupuk karena gagal matang teman-teman. Biasanya orang sini itu nyebutnya pisang megel. Untuk takaran yang aku pakai itu harusnya 1 kg ya teman-teman. Karena aku nggak punya timbangan digital, jadi aku kira-kira aja. Ini ada gula jawa, mau aku serut dan aku jadikan sebagai molase. Untuk bahan-bahannya itu aku memakai sekitar 2 liter air cucian beras, daun kalindra yang dihaluskan, dan buah pisang. Oh ya teman-teman, aku itu lebih suka ngerekam orang lain karena tripod baru yang aku pakai ini sering ambruk karena bagian kakinya kan kecil-kecil teman-teman. Tapi untuk sementara aku mau memakai tripod ini dulu. Iya teman-teman, aku itu masih mempunyai 1 tundun pisang mentah. Insya Allah untuk pisangnya mau aku jadikan keripik. Karena aku belum punya pasah untuk membuat keripik, tadi malam aku membeli alat serbaguna yang salah satunya itu ada pasah keripik.
Mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi paketku akan datang. Ya teman-teman, aku itu gagal ngeblender daun kalendra, jadi mau aku tumbuk aja. Airnya aku buang sini karena sekalian biar lantainya itu tidak berdebu. Di sisi lain, lumpang ini sangat berat teman-teman kalau diangkat. Aku bilas berkali-kali supaya lebih bersih. Ya teman-teman, aku itu nggak jadi memakai gula Jawa sebagai molase. Molase kan dijadikan sebagai makanan bakteri supaya proses fermentasinya kan lebih cepat ya teman-teman. Aku juga masih ada pupuk lain teman-teman yang sudah dibeli oleh bapak. Jadi kalau proses fermentasinya lama pun juga nggak masalah. Kalau dipikir-pikir sayang gula Jawanya sih teman-teman, soalnya kan masih 50-50 juga berhasilnya. Ini ada iklan bapak mau memberi makan para kambing. Kotoran kambing inilah teman-teman yang biasanya kami jadikan sebagai pupuk. Kotoran kambing biasanya dibiarkan dulu supaya agak banyak. Setelah agak banyak, biasanya bapak meminta tolong orang untuk membalik dan mengeluarkan kotoran kambing yang ada di sini. Menurutku perputaran yang cukup sempurna sih teman-teman. Kita mendapatkan kambing atau daging kambingnya. Terus kita juga masih mendapatkan kotoran kambing yang bisa dijadikan sebagai pupuk. Biasanya di sekitar sayuran atau tanaman kan tumbuh gulma ya teman-teman. Gulmanya bisa dicabut dan dijadikan sebagai pakan ternak. Maaf ya teman-teman, kalau ini agak berantakan. Nanti setelah selesai aku beresin kok teman-teman. Aku memilih menggunakan galon karena aku nggak ada tempat yang lainnya. Agak susah untuk memasukkan potongan daun kalendra ini ke dalam galon, jadi aku mau memakai tangan aja.